Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 ya, uji kompetensi dari buku paket halaman 235. Untuk lemparan dua dadu berbentuk oktahedral, tentukan peluang kejadian berikut. Ya, lemparan dua dadu berbentuk oktahedral ini berarti mirip seperti soal nomor 2 yang barusan kita bahas ya. Kemudian di sini kita ketemu dengan 3 pertanyaan. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau dadu oktahedral, kemungkinan nanti muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, okta itu artinya 8 ya. Karena ini mirip seperti soal nomor 2, berarti untuk tabel ruang sampelnya ini sudah saya pindah ke sini ya. Ini sudah pernah kita bahas di soal nomor 2 di video sebelumnya. Mungkin bagi adik-adik yang belum menyaksikan video sebelumnya ya, pembahasan soal nomor 2, silakan dicek di playlist. Link playlist ada di bawah sana ya, ada di deskripsi dari video kita kali ini. Oke. Soal nomor 3 ini sebenarnya berkaitan dengan materi peluang kejadian majemuk ya, atau lebih tepatnya aturan penjumlahan peluang pada kejadian majemuk. Nah, nanti rumusnya begini. Oh ya, kebetulan di sini hanya ada 2 kejadian ya. Misalkan kejadian pertama itu adalah kejadian A, kejadian kedua itu adalah kejadian B. Maka nanti rumusnya begini, peluang kejadian A union kejadian B. Ini maksudnya peluang kejadian A gabungan kejadian B ya. Cirinya kata sambungnya adalah atau. Nah, di sini ya, ini atau seluruhnya. Ya, itu berarti peluang kejadian A gabungan kejadian B. Nah, rumusnya PA ditambah PB ya dikurangi peluang kejadian A irisan kejadian B. Nah, adik-adik, yang namanya kejadian majemuk itu ada kejadian yang saling lepas dan ada kejadian yang tidak saling lepas ya. Nah, untuk kejadian yang saling lepas berarti kedua kejadian ini tidak saling beririsan ya, namanya saja saling lepas ya. Sehingga nanti peluang A irisan B ya sama dengan 0. Itu untuk yang tidak saling untuk yang saling lepas. Nah, kalau yang tidak saling lepas berarti kejadian A dan kejadian B itu saling beririsan, sehingga peluang kejadian A irisan B tidak sama dengan 0. Nah, supaya paham ya, ini langsung aja kita aplikasikan di soal. Ya, coba soal yang A. Peluang mendapatkan angka yang sama atau berjumlah 7. Ya, sekali lagi di sini kata sambungnya adalah atau, berarti ini adalah gabungan, ini union ya. Nah, seperti huruf U ini dibaca union. Di sini ada 2 kejadian ya. Kejadian yang pertama, kejadian A adalah mendapatkan angka yang sama. Ini kejadian yang diinginkan. Kemudian kejadian yang kedua, kejadian yang B, yaitu mendapatkan angka yang berjumlah 7, ya kan? Nah, rumus untuk menentukan peluang, ini saya ingatkan kembali ya. Misalkan peluang kejadian A, nanti rumusnya ya NA dibagi dengan NS. NS itu adalah jumlah anggota ruang sampel. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di sini NS-nya pasti sama dengan 64. Karena total ada 64 kemungkinan hasil yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita tinggal hitung NA-nya ya. Kejadian A adalah mendapatkan angka yang sama. Nanti sambil kita amati ya deh ya, apakah kejadian A dan kejadian B ini saling beririsan ya. Oke, angka yang sama itu berarti yang ini kemungkinannya. Nah, saya tandai aja ya. Jadi 1 dan 1, 2 dan 2 ya kan. Nah, ini 5 dan 5, 6, 6, 7, 7, yang terakhir 8 dan 8. Total berarti ada 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kemungkinan, berarti NA-nya 8, maka peluangnya ini sama dengan berapa? 8 per 64. Ya. Selanjutnya kejadian B ya, yaitu mendapatkan angka yang berjumlah 7. Nah, berarti yang mana saja kemungkinannya? Yang pertama adalah kita pakai warna yang lain ya supaya bisa dibedakan. Nah, yang pertama adalah 6 dan 1. Terus 5 dan 2, 4 dan 3. 3 dan 4, 2 dan 5, 1 dan 1 dan 5. 1 dan 6 ya, Dek ya. Nah, ini saya hapusnya.
Nah, ini 1 dan 6. Nah, terlihat di sini kedua kejadian ini tidak ada irisan. Ya, tidak ada irisan satu sama lain. Ya, ini sendiri-sendiri, berarti saling lepas. Maka peluang kejadian A irisan B nanti sama dengan 0. Ya, ini untuk pertanyaan yang A. Ya, berapa peluangnya? Peluang kejadian B berarti rumusnya kan NA per NS. Ya, atau NB per NS juga boleh ya, tinggal diganti aja. Berarti NB-nya ini 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka peluangnya sama dengan 6 per 64. Nah, tinggal dihitung sekarang peluang gabungannya ya. Jadi peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Karena peluang kejadian A irisan B sama dengan 0. Ya, tidak ada yang memenuhi. Sehingga rumusnya atau angkanya ini langsung bisa kita masukkan 8 per 64 ditambah 6 per 64, hasilnya 14 per 64. Kalau disederhanakan atas dan bawah dibagi 2 ya, berarti ini 7 per 32 ya. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang B. Peluang mendapatkan angka yang sama, ini berarti kejadian A, atau berjumlah 8, ini kejadian B ya. Caranya sama, langkah-langkahnya sama. Mungkin ini supaya nggak bingung saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus semuanya. Jadi kita akan hitung peluang dari masing-masing kejadian dulu ya deh ya, sambil kita amati apakah kejadian A dan B ya pada pertanyaan yang B ini merupakan kejadian saling lepas atau tidak saling lepas ya. Kejadian A mendapatkan angka yang sama. Oh, yang tadi ini ya sudah terlanjur dihapus. Ya nggak apa-apa, kita buat lagi. Nah, ini kita buat tandanya lagi seperti ini. Angkanya sama. Nah, berarti peluangnya ya mestinya sama ya kan dengan yang tadi yang kita hitung ini 8 per 64. 8 per 64. Nah, sekarang kejadian B berjumlah 8. Berarti yang memenuhi yang mana saja? Yang memenuhi adalah yang berjumlah 8 itu berarti ini. Nah, ini 7 dan 1, 6 dan 2, 5 dan 3. Nah, ini ya. Ini berarti kejadian yang saling beririsan. Yaitu irisannya ada di 4,4. Nah, ini irisannya ya. Kemudian kita lanjutkan dulu 3 dan 5, 2 dan 6, 1 dan 7. Karena ada irisan ya deh ya, maka untuk pertanyaan yang B ini merupakan dua kejadian yang tidak saling lepas. Nah, karena tidak saling lepas, maka peluang A irisan B tidak sama dengan 0 ya. Oke, sekarang tinggal dihitung untuk kejadian B ini peluangnya berapa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, itu peluangnya. Berarti 7 per 64. Nah, 7 per 64. Lalu peluang A irisan B, nah yang ini berarti 1 per 64 ya. Saya tulis ya. Nah, kita tulis di sini. Berarti peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B ya. Peluang kejadian A 8 per 64, kejadian B peluangnya 7 per 64, peluang A irisan B berarti yang ini. Nah, nih ya. Sama dengan berapa? 1. Kan yang memenuhi hanya satu kemungkinan. Ya, yang beririsan itu satu kemungkinan. Berarti 1 per 64. 8 tambah 7, 15. Dikurang 1, 14. Ya, berarti 14 per 64. Nah, kalau disederhanakan, hasilnya sama dengan 7 per 32. Ini hasil akhirnya. Ya, gampang ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Kita akan gunakan untuk mengerjakan soal yang C. Nah, ini yang terakhir ya. Peluang mendapatkan jumlah 7. Ini berarti kejadian A atau jumlah 8. Nah, ini kejadian B. Oke. Untuk jumlah 7 berarti kemungkinan yang memenuhi yang mana saja? Yang ini ya, 6 dan 1, 5 dan 2, 4 dan 3, 3 dan 4, 2 dan 5, 1 dan 5 ya. Total ada 1,
Nah, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kemungkinan. Berarti peluangnya 6 per 64. Kemudian kejadian B jumlahnya 8. Ya, jumlahnya 8 itu yang mana yang memenuhi coba ini? Berarti yang ini. Nah, ini 7 dan 1, 6 dan 2, 5 dan 3, 4 dan 4, 3 dan 5, 2 dan 6, 1 dan 7. Coba perhatikan. Ini kan tidak ada irisan. Ya, Dek, ya, kejadian A dan kejadian B ini tidak ada irisan. Artinya kejadian A dan kejadian B pada pertanyaan yang C ini merupakan kejadian yang saling lepas ya. Sehingga nanti peluang A irisan B ya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ya, coba kita hitung untuk peluang kejadian B. Ada berapa ini nilainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Dek ya. Berarti peluangnya sama dengan 7 per 64 ya. Sekali lagi ini adalah dua kejadian yang saling lepas. Berarti yang C peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B saja. Ya, karena peluang A irisan B sama dengan 0, tidak ada irisan di sini ya. Tinggal dimasukkan angkanya. 6 per 64 ini 7 per 64 kalau ditambah 13 per 64. Ini sudah paling sederhana ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke. Supaya enak ini saya tulis saja ya. Supaya enak dipakai belajar ini maksudnya. Jadi untuk pertanyaan yang A ini saling lepas ya. Saya singkat ya, Dek ya, supaya cukup ini tempatnya. Kemudian yang B ini tidak saling lepas. Kemudian yang C ini saling lepas. Nah, seperti ini ya. Untuk yang tidak saling lepas berarti cirinya ada irisan ya antara dua kejadian. Nah, itu berarti tidak saling lepas. Karena ada irisan, maka nanti peluang A irisan B ini tidak sama dengan 0. Nah, sehingga rumusnya jadi seperti ini ya, rumus lengkap. Sementara kalau yang saling lepas, peluang A irisan B itu sama dengan 0 ya, sehingga rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B saja ya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3 ya. Ini adalah soal yang terakhir. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.